Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 65 Sayap Darah, Alam Intifana. Malam itu juga, keluarga Li menghilang sepenuhnya. Semua laki-laki dari keluarga Li terbunuh, dan sebagian besar keluarga yang menjadi tanggungannya telah menyerah. Namun, beberapa keluarga yang menolak untuk menyerah juga terbunuh. Tanpa diragukan lagi, Kota Merah kini menyambut seperangkat aturan baru. Mulai sekarang, keluarga Yan akan memiliki monopoli penuh atas Kota Merah. Semua bisnis dan properti keluarga Li kini menjadi milik keluarga Yan. Sejak saat itu, keluarga Li tidak ada lagi di Kota Merah. Li San Yue, yang telah berkuasa selama lebih dari 20 tahun, telah menghilang dalam gelombang pasang yang disebut sejarah. Peristiwa besar yang menggemparkan kota ini tidak dapat disembunyikan dari siapapun, dan tidak ada seorang pun yang pernah mencoba menyembunyikannya. Semua orang di kota telah mendengar berita tersebut, beberapa saat setelah keluarga Li menghilang. Berita besar seperti itu tentu saja mengejutkan kota itu. Tidak seorang pun bisa tetap tenang, terutama ketika mereka mengetahui tentang perubahan dramatis yang terjadi selama pertempuran. Semua orang mendesah dalam hati mereka tentang bagaimana keadaan berubah begitu cepat. Salah satu harimau menghilang begitu saja, mulai sekarang, keluarga Yan akan menjadi satu-satunya penguasa Kota Merah kita. Mereka tidak lagi memiliki lawan. Apakah kalian ingat Raja Iblis yang muncul sebelum pertempuran? Kudengar dia akan membantu keluarga Li membunuh Yan Zanyun, tetapi dia malah berlutut di depan seekor anjing. Benar, anjing yang sama yang dicari oleh murid pedang surgawi. Anjing itu benar-benar aneh, bahkan Raja Iblis harus mendengarkan apa yang dia katakan. Benar sekali. Raja Iblis inti surgawi yang membantu keluarga Li berpindah pihak dan membunuh Li San Yue. Siapa yang bisa membayangkan perubahan dramatis seperti itu? Ini terlalu intens. Anjing itu jelas bukan anjing biasa. Seseorang memberitahu saya apa yang terjadi. Raja Iblis itu berlutut di depan anjing itu, dan dia bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Banyak orang membicarakan perang yang baru saja terjadi. Si kuning besar menjadi pusat pembicaraan. Siapa yang pernah membayangkan bahwa hasil perang ditentukan oleh seekor anjing? Menurutku, alasan mengapa keluarga Li bisa musnah begitu cepat adalah karena Jiang Chen. Sejak dia datang ke kota ini, tidak pernah ada hari yang tenang. Oh benar, semua ini terjadi karena Jiang Chen. Anjing itu juga dibawa ke sini oleh Jiang Chen. Jiang Chen adalah orang yang kejam. Dia tidak hanya membunuh 3 putra Li San Yue, dia bahkan berani membunuh murid-murid dari Sekte Pedang Surgawi. Dia terlalu kejam, dan demi Tuhan, dia punya nyali yang belum pernah kulihat sebelumnya. Meskipun keluarga Yan telah mengalahkan keluarga Li, semua orang memusatkan perhatian pada Jiang Chen dan Big Yellow. Pria dan anjing ini adalah kunci untuk menyingkirkan keluarga Li. Malam itu adalah malam yang tidak bisa tidur. Jiang Chen fokus menyerap jiwa iblis elang bersayap darah. Setelah menghabiskan waktu setengah jam, Jiang Chen telah menyesuaikan wujudnya dengan sempurna. 10 tanda naga di laut Qi-nya bergetar tanpa henti. Di atas kepalanya ada bayangan naga berwarna merah darah yang mengambang. Darah dan Qi-nya begitu kuat sehingga setelah memperoleh darah dari Big Yellow, ia dapat melepaskan wujud naga untuk sementara waktu. Jiang Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan jiwa iblis berwarna merah darah yang melayang di depannya. Seketika, 2 lampu merah muncul di mata Jiang Chen. Energi itu menyebabkan riak-riak muncul di udara. Berdengung. Ketika jiwa iblis memasuki tubuh Jiang Chen, tubuhnya mulai mengeluarkan suara mendengung, dan energi yuannya juga mulai bergetar. Jiang Chen mulai mengedarkan keterampilan transformasi naga dengan kemampuan terbaiknya, menyerap jiwa iblis sedikit demi sedikit. Energi yang sangat kuat. Jika aku dapat menyerap sepenuhnya energi yang terkandung dalam jiwa iblis ini, dan dengan demikian menyerap garis keturunan Blood Winged Hawk ke dalam tubuhku sendiri, kekuatanku setidaknya akan berlipat ganda. Selain itu, aku akan mencapai ranah inti fana awal. Wajah Jiang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Jiwa iblis inti mortal akhir adalah esensi yang sempurna untuk diserapnya saat ini. Di bawah kendali skill transformasi naga, tanda naga berwarna merah darah itu bertindak seperti naga kecil asli. Mereka melengkungkan tubuh mereka dan menjerat jiwa iblis berwarna merah darah. Pengalaman Jiang Chen tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Kontrolnya terhadap keterampilan transformasi naga dapat menjamin bahwa energi dalam jiwa iblis akan dilepaskan secara perlahan, memungkinkannya untuk menyerapnya sedikit demi sedikit dan memastikan bahwa energi tersebut tidak dilepaskan terlalu cepat atau dengan kecepatan yang tidak dapat ditahan oleh tubuhnya. Tidak ada energi yang akan terbuang dengan cara ini. Waktu berlalu. Jiang Chen telah jatuh ke dalam keadaan tidak sadar. Di dalam halaman, Big Yellow sedang tidur di atas batu hijau besar. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang memudar mulai bersinar di sekujur tubuhnya. Cahaya keemasan itu perlahan-lahan semakin kuat hingga berubah menjadi kepompong emas yang menyelimuti Big Yellow di dalamnya.
Seiring berjalannya waktu, energi Big Yellow semakin kuat, seolah ada sesuatu di dalam tubuhnya yang akan bangkit. Ia mengalami transformasi total dari akarnya. Jika Jiang Chen ada di sini untuk melihat apa yang terjadi, dia akan mulai mengumpat. Anjing ini telah jatuh ke dalam kondisi tidak sadar saat dia sedang tidur, dan dia saat ini sedang dalam proses membangkitkan garis keturunan dan kemampuan bawaannya. Setelah proses itu selesai, Big Yellow akan menjadi seorang prajurit Mortal Core. Sebagai seekor kuda naga, membangkitkan kemampuan bawaan adalah hal yang wajar. Spesies langka ini tidak hanya memiliki satu kemampuan bawaan. Yang membuat orang kesal adalah bahwa kuda naga bisa menjadi lebih kuat tanpa melakukan apapun. Mereka bisa menjadi lebih kuat saat tidur. Ini merupakan pukulan telak bagi semua orang. Sementara semua orang berjuang sampai mati untuk menjadi lebih kuat, dan gagal sebagian besar waktu, orang ini bisa naik level bahkan tanpa harus bangun. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan ini. Halaman itu sangat sunyi. Jiang Chen menyerap jiwa iblis elang bersayap darah, si kuning besar tertidur di atas batu hijau besar, dan di luar pintu utama, lelaki tua itu menjaga seperti seorang profesional. Di kota ini, tidak seorang pun bisa mendekati tempat ini karena dijaga oleh Raja Iblis Inti Surgawi. Orang tua itu berdiri diam. Matanya tampak seperti sedang terobsesi dengan sesuatu, dan tubuhnya seperti patung yang tidak bisa digerakkan. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada keterampilan suci surgawi iblis. Keterampilan suci ini, jika dia bisa menggunakannya dengan benar, akan memungkinkannya menjadi Raja Iblis seperti yang dikatakan Jiang Chen kepadanya. Dua sosok muncul dari kejauhan, seorang pria dan seorang gadis. Mereka adalah Yan Chen Yu dan Yan Yang yang baru saja kembali dari alun-alun pusat. Yan Chen Yu sedang dalam suasana hati yang buruk, dan orang pertama yang terlintas di pikirannya adalah kakak Jiang Chen. Berhenti di situ. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan dingin sambil menatap kedua orang itu. Di mana kakak Jiang Chen? Aku ingin bertemu dengan kakak Jiang Chen, kata Yan Chen Yu. Cara dia dan Yan yang menatap lelaki tua itu adalah tatapan ketakutan. Lelaki tua di depan mereka ini adalah makhluk yang kejam, mereka masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana dia membunuh Li San Yue sebelumnya. Guru sedang berkultivasi di balik pintu tertutup, tak seorang pun diizinkan mengganggunya. Orang tua itu berkata dengan nada dingin. Dia bisa bersikap lembut seperti domba di hadapan Big Yellow dan Jiang Chen, tetapi saat berhadapan dengan orang luar, dia adalah elang yang ganas, Raja Iblis Inti Surgawi yang kuat. Ayo Xiao Yu, jangan ganggu kultivasi tertutup saudara Jiang, kata Yan Yang. Baiklah. Yan Chen Yu menganggukkan kepalanya lalu berbalik dan pergi. Kultivasi Jiang Chen adalah masalah penting, tentu saja dia tidak bisa diganggu. Setelah 1 jam, malam telah tiba. Yan Zanyun dan para pria elit lainnya dalam keluarga telah menyelesaikan urusan mereka, dan sekarang mereka telah kembali ke menara hujan berkabut dengan ekspresi bangga. Hal pertama yang mereka lakukan saat kembali adalah mengunjungi Jiang Chen dan Big Yellow untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka, tetapi Yan yang telah menghentikan mereka. Ketua, saudara Jiang sedang berkultivasi secara tertutup, kita tidak bisa mengganggunya, kata Yan Yang. Sepertinya saudara Jiang Chen telah mempelajari sesuatu yang baru. Mungkin dia akan mampu menembus alam intifana sambil berkultivasi secara tertutup. Yan Zanyun berkata sambil mendesah dalam-dalam. Dibandingkan dengan saudara Jiang Chen, aku rasa tidak banyak orang yang berani menyebut dirinya jenius lagi, usianya, kemampuannya, sikapnya, dan kecepatan kultivasinya yang mengerikan. Makhluk seperti ini memang spesies langka. Semua orang di sini menghela nafas ketika memikirkan Jiang Chen. Yan Yang, kamu harus menjadikan Jiang Chen sebagai tujuanmu. Aku rasa tidak mungkin bagimu untuk menandinginya, tetapi tetap bagus untuk memiliki tujuan dan idola. Yan Zanyun berkata sambil menepuk bahu Yan Yang. Aku akan melakukannya. Aku akan berusaha seumur hidupku untuk mencapai levelnya. Jarang bagi Yan yang menghormati seseorang, tapi terhadap Jiang Chen, dia hanya menunjukkan rasa hormat. Kali ini saudara Jiang Chen telah memberi kita bantuan yang luar biasa. Saya dapat dengan yakin mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan keluarga Yan kita. Kebaikan yang telah dia tunjukkan tidak akan pernah terlupakan. Begitu saudara Jiang Chen keluar dari kultivasi tertutupnya, kita harus berterima kasih kepadanya dengan tulus, kata Yan Zanyun. Memang benar, setelah menyelamatkan Yuer, dia menyelamatkan seluruh keluarga. Kebaikan saudara Jiang Chen terhadap keluarga kita tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi, kata seorang tetua senior Mortal Core. Semua orang dari keluarga Yan sangat menghargai Jiang Chen dari lubuk hati mereka. Sejujurnya, tanpa Jiang Chen, keluarga Yan tidak akan ada saat ini. Yan Yang, bagaimana kabar Yuer? Yan Zanyun bertanya. Dia mengunci diri di kamarnya, dia ingin memiliki waktu tenang untuk dirinya sendiri. Peristiwa baru-baru ini telah memberikan dampak yang besar padanya.
Selama bertahun-tahun ini, Xiao Yu tidak pernah meninggalkan menara hujan berkabut. Dia hanyalah seorang gadis yang polos, dan dia belum pernah melihat kejadian seperti hari ini. Kata Yan Yang. Inilah yang harus dia hadapi cepat atau lambat. Dia memiliki 9 meridian yin, jadi ada banyak hal yang harus dia hadapi di masa depan. Selain itu, agar bisa bersama Jiang Chen, dia tidak boleh menjadi beban. Yan Zanyun berkata sambil tersenyum. Semua orang tahu bahwa Yan Chen Yu akan menempuh jalan yang berbeda dari mereka, dia akan mengikuti jalan Jiang Chen. Ledakan. Pada saat ini, sebuah ledakan besar terdengar dari dalam tanah keluarga Yan. Semua orang melihat ke arah ledakan dan melihat bahwa ledakan itu berasal dari tempat Jiang Chen berada. Sebuah pilar cahaya berwarna merah darah telah menghancurkan atap dan melesat tinggi ke langit, dan energi yang sangat kuat terpancar dari tempat itu. Sapuan. Setelah itu, tornado muncul di atas tanah keluarga Yan. Semua energi alam di sekitarnya langsung tersedot masuk, dan di dalam pilar merah darah itu, cahaya keemasan kecil tiba-tiba muncul. Perlahan-lahan, cahaya keemasan itu semakin menguat sebelum akhirnya terbentuk menjadi inti emas seukuran kepalan tangan. Lihat, itu adalah inti fana. Saudara Jiang Chen telah membentuk inti fana. Energi yang sangat kuat. Apa-apaan ini? Aku tidak mengerti. Baru beberapa saat, dan dia sudah berhasil menembus alam inti fana. Dia baru saja menerobos ke alam inti fana, bagaimana dia bisa memiliki energi yang begitu kuat? Aku adalah seorang pejuang inti fana menengah, tetapi di bawah energi saudara Jiang Chen, jiwaku gemetar. Iblis. Dia pasti iblis yang langka. Semua orang dari keluarga Yan terkejut, terutama beberapa prajurit Mortal Core yang hadir di tempat kejadian. Mereka semua telah menerobos ke ranah Mortal Core sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat sesuatu seperti metode terobosan Jiang Chen, dan mereka hampir tidak dapat membayangkannya. Sapuan, H+. Setelah Mortal Core terbentuk, ia terbang kembali ke dalam ruangan. Pada saat yang sama, energi yang lebih kuat melesat ke langit, meledakkan seluruh ruangan. Seorang pemuda berjubah putih tiba-tiba terbang ke langit. Di belakang punggungnya, sepasang sayap merah darah mengepak.